Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya sendiri di sini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita bisa bertemu kembali dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tentunya juga masih dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga penjenengan semuanya demikian pula. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membaca suatu tanda dari Allah, atau lebih jelasnya kita mengaji kasunyatan. Ngaji kasunyatan ya seperti ini. Ketika kita akan melangkah dalam menjalani apa yang dikasih sama Allah tiap hari, itu kita harus selalu belajar mengerti dengan keadaan suasana yang kita jalani saat ini atau saat kita menjalani apapun itu. Misalkan kita mau ke kota, mau membeli sesuatu. Nah, jika kita itu ngaji kasunyatan, itu harus belajar dari hati dahulu. Kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan saya mau membeli ini, atau saya ada keperluan begini di kota. Tunjukkan bahwasanya apakah ini memang betul-betul sudah jenengan ridhoi atau sudah Allah ridhoi, atau memang ini sekedar nafsu saya yang menggerakkan saya ke kota. Nah, ini harus dimengerti ketika kita berjalan di jalan rasa. Nah, kalau sudah begitu, apa tanda-tanda Allah? Seandainya saat itu kita ini ketemu begini, oh sama Allah, berarti ini memang disuruh sama Allah untuk begini. Namun kalau tahu-tahu kita ketemu atau mau jalan, tahu-tahu sepedanya rewel atau ketemu apa, loh, saya mau ke kota kok begini, oh berarti ini sama Allah disuruh begini. Atau saat kita berjalan itu ketemu seseorang peminta lah, oh berarti sama Allah saya harus disuruh memberikan rezekiku sedikit untuk dikasihkan sama Allah, untuk dikasihkan sama orang itu, karena rezeki yang akan kita bawa ke kota, kita belikan apa ini, berarti ada hak milik orang lain. Atau apapun itu, saat kita berjalan itu, sebelum kita berjalan itu kan minta sama Allah, diam dulu, ya Allah, tunjukkan jalan yang terbaik, apakah ini memang betul-betul pertanda saya harus disuruh ke kota untuk membeli ini, karena ini memang kebutuhan saya. Nah, ketika saat kita akan berjalan itu pasti ada tanda-tanda itu nanti, atau di dalam perjalanan kita pasti ada tanda-tanda. Atau tahu-tahu hati kita ingin ke sana gitu, itu duduk manis dulu sambil kita diam, ya Allah, apa betul ini memang tanda-tanda dari jenengan yang harus begini. Kalau itu ramene pikir atau itu didorong dengan hawa nafsu, berarti itu bukan tanda-tanda dari Allah, itu berarti tanda-tanda dari hawa nafsu kita yang menginginkan ke situ. Hati kita jalan terus ke kota yang kita tuju tadi. Namun kalau
tetapi ketika itu dirasa memang itu tanda-tanda dari Allah bahwasanya kita harus berhenti di situ, ya berhenti, diam. Oh, ini memang tanda-tanda dari Allah untuk kita berhenti di sini, bahwa kita nggak boleh melanjutkan. Nah, itu insya Allah akan selamat, dari ramainya pikir, dari kerugian dunia maupun akhirat. Sebenarnya yang dinamakan ngaji ya seperti itu. Ya, membaca Al-Quran ya iya, namun kebanyakan orang itu kan biasanya itu hanya bisa ngaji tapi tidak mengerti tentang isi dari Al-Quran itu sendiri. Apakah ini maksudnya untuk apa, terus ini untuk apa, nggak mengerti. Ya taunya hanya membaca, ya membaca itu aja, dapatnya ya pahala. Itu tentang dalam isinya, ini untuk apa, ini penjelasan Allah ini seperti apa, dan kita harus bagaimana, itu jarang sekali yang mengerti. Umumnya ya yang wajib-wajib, yang ngerti sholat 5 waktu wajib, ya umumnya kan seperti itu. Kalau kita berbuat salah kita mendapatkan dosa, umumnya kan seperti itu. Tentang dosa sama Allah itu yang sebenar-benarnya dosa seperti apa kan kita nggak mengerti, jarang mengerti gitu loh maksudnya. Seperti kita menyangka orang yang sudah kita rasa jelek itu banyak dosa gitu, itu sudah jelek di mata kita, namun belum tentu di mata Allah itu jelek. Karena apa? Allah itu tahu daripada kita. Justru yang kita prasangka jelek itu insya Allah itu akan lebih baik daripada kita. Justru kita itu mungkin tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang di sekitar kita, padahal hal-hal di sekitar kita itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Begitu. Ini yang dinamakan rasa atau ngaji kasunyatan, ya seperti itu. Untuk sementara ini dahululah untuk penjelasannya. Ya seperti ketika siapa itu nyawa ngalo, waktu siapa itu ceritanya sih, mau mencari apa dulu dari bukit ini ke bukit itu kan seperti itu, di sawang ning kono koyo enek anune, diparani ternyata nggak ada. Di sana lagi dilihat kayak ada apa, ternyata dekati ternyata enggak. Nah ini kan suatu contoh untuk kita bahwasanya kita ini harus belajar lebih lebih mengerti lagi bahwasanya di samping-samping kita itu masih banyak hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk semuanya. Dan inilah yang bisa sedikit saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan sedikit ini akan memberi pencerahan untuk kita. Matur suwun, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.